Kadang-kadang mesti dilaporkan, bikin ada efek jerahnya, sehingga akan bangkit ratusan seribuan orang minimal yang siap-siap itu nanti jadi volunteer buat kita, sukarelawan untuk melaporkan, dan kita ada lembaganya nih, lawyer-lawyernya yang siap untuk melaporkan hal seperti ini. Suara kebenaran yang Oke. Selamat malam Pak Paul. Malam. Ya, jadi saya katakan ini kan Pancasila versus khilafah. Ya. Jadi tataran kita ini kalau bisa mereka kalau sudah real action di lapangan, kita juga mesti counter bukan hanya di tataran wawasan persepsi paradigma saja, tapi juga mesti ada real di action di lapangan. Saya lagi berpikir gimana paham khilafah dan Pancasila ini benar-benar bisa merasuk, diketahui sampai ke seluruh Indonesia. Minimal 250 juta orang Indonesia, kalau nggak bisa sampai full 280 juta orang, 250 juta orang ini bisa tahu tentang paham ini dan akibat-akibatnya yang diakibatkan oleh orang yang memegang paham ideologis khilafah. Ya kan udah contoh kita udah bahas itu khilafah, ISIS khilafah ini betapa hancurnya Suriah dan Afghanistan. Nah, coba kalau ini bisa dikampanyekan, bisa difilmkan, bisa divideokan singkat, bisa dibikin proposal ke seluruh nasional. Pengusaha-pengusaha nasional, rakyat Indonesia yang cinta nasionalis, cinta NKRI, cinta Pancasila, nggak mau Indonesia ini seperti Afghanistan. Ada pengumuman Pak Paul, ada pengumuman penting. Nah, kalau bisa seperti ini, saya yakin pengusaha-pengusaha itu 1 miliar, 5 miliar nggak susah Pak Paul. Mungkin itu akan ratusan pengusaha bahkan seluruh Indonesia yang kelas menengah, kelas yang gaji penghasilan 5 juta, 10 juta pun akan sumbang, karena ini biar menjadi kampanye seluruh nasional. Coba mungkin mesti dipikirkan proposal seperti itu, betapa bahayanya paham itu, dan seperti tadi katakan, sekolah yang anak-anaknya sudah didoktrin untuk nyanyi dengan kebencian, untuk membunuh penggal kepala orang nanti, itu mau jadi apa besarnya? Tentu pasti seluruh rakyat Indonesia akan tergugah, para orang tua juga akan tergugah. Tinggal dibikin websitenya, yakin bikin account ini yang kayak begitu-gitu, karena nggak ada actionnya selama ini, kita hanya cuman wacana. Tapi coba actionnya kayak kita ada LBH ini yang kayak begitu, mesti kadang-kadang mesti dilaporkan, bikin ada efek jerahnya, sehingga akan bangkit ratusan seribuan orang minimal yang siap-siap itu nanti jadi volunteer buat kita, sukarelawan untuk melaporkan, dan kita ada lembaganya nih, lawyer-lawyernya yang siap untuk melaporkan hal seperti ini. Anak-anak muda yang baru lulus, mereka juga siap untuk nggak dibayar apabila berbicara tentang ya tadi Pancasila khilafah ini, bagaimana harus mempertahankan NKRI ini harga mati. Ya, saya yakin seperti itu. Coba mungkin kita pikirkan gimana kita bisa menjadi pionir, ini menjadi gerakan kampanye seluruh Indonesia jadi membesar lagi. Saya yakin seluruh Indonesia pasti akan mensupport. Yang penting dikenali, dan video-video itu, berita-berita itu disampaikan terus ke mereka. Mereka pasti akan tergugah kok. Saya yakin seperti itu. Nah, ini kalau udah seperti itu bukan hanya kita ganyang ini ya ideologinya ya, bukan manusianya. Manusia sih selalu kita kasih di dalam Kristus, kita nggak akan pernah seperti mereka membunuh atau memukul atau mencederai sekalipun, tapi kita mengasihi mereka untuk jiwa-jiwa. Tapi kita ganyang ideologinya ini sampai ke akar-akarnya, sehingga nggak bisa lagi bertumbuh, dan manusia Indonesia itu benar-benar dicerdaskan, 250 juta itu mengenal. Nah, cuman ini kan perlu dana, perlu tenaga, perlu kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini gimana kita jadi pionirnya, dipikirkan idenya seperti itu. Ya saya sih bilang ya itu. Juga mau bikin film animasi Pancasila rencananya. Kita lagi pikirkan animasi Pancasila, dan ada satu sutradara, saya lupa namanya ya, itu sutradara muda yang cukup kreatif terkenal.
mau kita ajak. Kemarin kalau nggak salah Michael udah pernah bilang sama Pak Jenderal ya, masalah sutradara ini memfilmkan Pancasila, tokohnya ini Pak Jenderal ini jadinya jadi guru bangsa kita nih. Nah tapi ini kita karena itu butuh luar biasa besar ya, dan kita saya nggak tahu ini mimpi atau makanya kita harus gumuli dulu masalah film Pak ini Paul, Pak. Kalau sedikit saya potong sedikit Ya. Pak Paul. Coba kalau misalnya dibikin satu proposal yang bagus tentang betapa bencananya Indonesia kalau sampai khilafah ini berkuasa, itu pertama coba deh untuk dapat dana besar itu ke pengusaha-pengusaha aja deh. 1 miliar 5 miliar dibikin film begitu, proposal kirim secara email online, dan juga mungkin ada channel-channel yang beberapa yang kenal saja dulu datengin. Bahkan pengusaha-pengusaha yang di ruko-ruko sekalipun, kalau mereka tahu seperti ini, kesadaran mereka ditimbulkan, karena mereka kan selama ini belum terlalu sadar banget ya, paling tahu-tahu berita aja tapi nggak ada action ininya. Mereka pasti akan support, dan itu mau dapat uang puluhan miliar, ratusan miliar, saya yakin pasti akan disupport. Gitu Pak Paul. Cuman gimana caranya memulai ini untuk menjadi satu kampanye secara nasional. Wah, dan ini akan melahirkan YouTuber-YouTuber yang lain, orang-orang yang cinta, lembaga-lembaga yang cinta NKRI ini terbangun, dan bahkan kepolisian, TNI, dan seluruh lembaga Indonesia pasti terbangun. Gitu. Gimana caranya itu mengkampanyekan? Nah, ini gimana caranya kita bisa jadi pionir? Itu aja mungkin Pak Paul masukan saya. Nah, tapi itu mungkin mesti apa, nanti ada sedikit ide ini bisa dikumpulkan terus sehingga semakin matang rencana itu gitu. Ya, kita doakan. Pokoknya kita memang serius ya. Artinya kalau kita memang serius mau bikin. Waktu itu Pak Michael sudah pernah, mungkin saya nggak tahu sudah sampaikan atau belum, tapi pernah ngomong sama saya bilang, wah langsung aja ngomong sama Pak Jenderal, kalau beliau setuju jadi pemeran utama gitu kan. Artinya penokohan, ya kalau saya nggak tahu apa jadi aktor utamanya atau penokohannya seorang Junias Tobing ini. Nah, tapi waktu itu kita mau bikin seperti itu. Jadi kita memang mau branding Pak Jenderal Tobing ini menjadi satu guru bangsa yang menghantam khilafah ini, termasuk ini cerita. Jadi ceritanya itu begini, kita bikin ceritanya Pak Junias Tobing ini lagi cerita gitu kan, kayak dari pewayangan lagi cerita narasi, terus di dalamnya ada film begitu. Kita mau bikin film ini menunjukkan betapa bahayanya khilafah ini. Kalau sampai Pancasila ini rontok, khilafah ini akan menggantikan, karena satu-satunya yang sangat siap untuk menggantikan Pancasila adalah ideologi khilafah ini. Mereka sudah siap, struktur, infrastruktur, bahkan sistem perekonomian, mereka sudah siap semua. Nah, itu yang kita lagi bicarakan. Pak Paul. Jadi actionnya itu, coba kalau dibarengin dengan pelaporan, mereka-mereka yang melakukan provokasi dan membangun branding khilafah seperti itu yang menyesatkan, segera dilaporkan dan kita action. Katakan 1 orang 2 orang aja, itu sebagai bukti proposal kita bahwa kita sungguh-sungguh, wah itu pasti akan disupport Pak. Ya, harusnya nih Pak Sabto Harun dan Pak Franky waktu demo itu Pak Putih membarengi dengan pelaporannya si Refli Harun sama Somad ya, dibarengin tuh Pak Putih. Itu aja. Bagaimana Pak Putih? Itu aja sebagai contoh. Wah, itu udah langsung pasti disupport ya, Pak. Jadi waktu yang RIP toleransi yang babak 3 ini harusnya dibarengin dengan pelaporan ke polisi Refli Harun. Bukan masalah Kristen ini, enggak. Kita ini masalah ini adalah Pancasila ini. Ini hate speech terhadap satu kelompok tertentu yang akan men-trigger permusuhan baru Refli Harun ini. Satu lagi ini Abdul Somad ini tetap harus kita urus. Masalahnya bukan masalah Kristennya, kita enggak urusan, kita tidak bela Kristen, tapi ini masalahnya adalah benar-benar menghina Pancasila yang dilakukan oleh Somad dan Refli Harun ini. Ini Pak Putih ini yang biar mudah-mudahan bisa sambil jalan Pak Putih ya, yang sambil demo yang ketiga ini laporan sudah masuk, jadi kenceng itu nanti suaranya, dan kita kali ini jangan sampai bocor lagi yang ini wartawannya harus wartawan SCTV, Liputan 6 itu, Kompas harus yang gede-gede dan harus masuk TV. Kalau enggak nanti ya kurang greget Pak Putih. Ya, jadi nanti kalau cantumkan nomor rekening juga nomor rekening yang benar-benar ada tanggung jawabnya, sehingga juga orang yang itu benar Pak Suara kemarin itu yang benar-benar ditunjuk websitenya. Ya, kemarin itu gini ada oh ya saudara-saudara, kemarin itu ada dari pihak lain mencantumkan rekening, terus dia menjual nama LSM kita
dan seakan-akan dia yang mendanai grupnya Sabto Harun dan Frankie CS. Lalu beberapa orang transfer tujuannya tulisannya LSM Pancasila. Namun sama orang ini namanya Pipit, tidak ditransfer ke kita. Gitu ya. Jadi hati-hati, nomor rekening yang kita pakai adalah rekening ini ya. Sebentar saya tampilkan sementara karena kita belum ini masih dalam pengurusan bikin rekening. Entah Pak Putih sudah jadi belum rekening kita? Belum Ya. Pak, minta domisili Pak, minta domisili. Oh domisili ya, mestinya langsung dibuat supaya rekening kita hanya Novita Poli ya yang untuk LSM Pancasila ini. Tidak ada rekening lain. Beberapa teman sudah terlanjur transfer rekening atas nama Pipit. Pipit itu istrinya Martin, lawyernya Askri itu. Yang lawyernya Kamarudin yang dia busuk-busukin saya, katanya saya mencuri bikin rekening di sini buat KC, teman uangnya nggak saya kasihkan gitu ya. Itu yang waktu sama Yosua Tebu dia ini. Nah, ternyata dia sendiri yang bikin, istrinya bikin atas nama LSM Pancasila, uangnya pegang sama dia. Ya. Kasih saya aja Pak Pol. Kasih Ya. saya aja Pak Pol itu tulisannya. Nah, ini Pak jadi Pol, iya gimana Pak? 80% ekonomi Indonesia itu pasti Pancasilais yang kuasai. Jadi Ya. kalau orang yang katakanlah yang biasa aja lah, yang di ruko-ruko aja, nyumbang 5 juta, 10 juta satu ruko, itu kalau kita promosikan dengan baik, bahayanya Pancasila versus khilafah, wah pasti mereka akan nyumbang Pak. Itu ribuan, puluhan ribu ruko Pak. Gitu. Yang penting kita bikin proposalnya gimana dengan baik, bahwa ini kita benar-benar tanggung jawab untuk seperti itu. Kalau ada yang provokasi, segera laporkan. Mati Pak mereka. Nggak Betul, akan, itu makanya kita laporkan minggu depan tanggal 3 kita demo ketiga Pak. Itu kita saya harap Refli Harun sama Somad kita naikkan lagi tuh Pak Putih. Siapa itu kita sudah mau dengan Pak Aritonang sudah sampaikan akan all out. Jadi cuman kita harus ketemu dalam beberapa hari ini dengan Pak Aritonang untuk siapa-siapa aja yang akan kita laporkan. Tapi pada prinsipnya Pak Aritonang sudah komunikasi dengan saya, beliau akan all out. Demikian Pak Paul dan rekan-rekan. Aritonang ini Pak Herbert kita ya. Pak Herbert Luar ya. biasa. Pak Herbert Jadi, dengan si Bukanatwa itu ya. Iya, bikin sedikit lucu juga Pak. Bikin sedikit lucu juga itu yang ngomong Pizza Hut aja nggak bisa, masa mau mimpin Indonesia nanti kalau Nah, itu dia. Itu dia. Jadi saudara-saudara sekali lagi masalah rekening ini hati-hati, kami tidak ini ya. Kita tidak pernah tampilkan ya, ini ya contohnya nih ya. Saya mau tunjukkan ke Anda supaya sebab selama ini kita ini malah kita dituduh kasih rekening ke orang, padahal dia sendiri yang kasih rekening dia sendiri buat cari duit, sementara tuduhnya ke kita nih. Makanya saya mau share. Website resmi dicantumkan di situ Pak. Jadi ya, makanya ini kita sedang siap-siapkan Pak, karena sudah beberapa kali kita dituduh kita cari uang, terus uangnya nggak dibuka, uangnya dimakan saya katanya. Padahal kita nggak pernah buka rekening di tempat orang. Semua rekening yang ada di sini selalu kita buka. Semua rekening yang ada di Zoom kita. Kalau yang dibukan di grup kita nggak urusan ya. Jadi saudara hati-hati dengan semua rekening yang di luar, kita nggak urusan. Ya, kita nggak urusan. Bukan masalah satu pintu itu. Pokoknya kalau di sini pasti kita buka pertanggung jawabannya. Nah, kalau di tempat lain, ya itu bukan tanggung jawab kita. Kita nggak tahu bagaimana pertanggung jawabannya. Nah, itu jadi masalah kemarin, Pak. Kita aja ngomong nih, ya. Coba datang nih ke Lipo, ke si siapa, James Riyadi, ke Mayapada tuh si siapa, si Tahir. 5 miliar aja nggak susah Pak, kalau benar-benar proposalnya dengan baik disusun. Itu aja dulu deh Pak. Iya. Ini contohnya ini ya. Ini ada masuk tujuannya ke LSM Pancasila, ke rekening atas nama Pipit, tapi sama Pipit belum pernah dikasih ke kita juga ya, Pak Putih ya. Ini contohnya yang ini. Jadi ini dia buka rekening ya, dia buka rekening sendiri. Mana tadi? Ya benar, dia buka rekening atas nama Pipit, terus ya untuk katanya untuk demo RIP toleransi gitu kan. Sementara sebetulnya demo RIP toleransi itu kita yang mensponsori.
Ya, kita sponsori, lalu dia kumpulin dana atas namanya dia, terus ada orang transfer untuk LSM Pancasila ke rekening dia. Nah, kesannya ini jadi kita yang jahat ini, kita yang mau nilep, padahal ini saya nggak kenal yang namanya Pipit ini. Nah, baru tahu ternyata Pipit ini istrinya Martin, lawyernya KC yang mencaci maki saya itu. Ya. Jadi memang ini ngadu masalah duit ini kacau sekali, ke duit 100.000, 200.000 perak. Kemarin juga ada minta katanya untuk menayang demo KC itu kan ditayangkan live oleh seorang YouTubers. Katanya untuk menayangkan itu orang yang mau ambil videonya dia kena royalti 100.000 rupiah. Ya ampun Tuhan, saya bilang semua video saya boleh Anda ambil gratis. Nah itu yang begitu kadang-kadang, aduh kita sampai ngelus dada ya. Sama satu lagi nih Pak, saya teringat anak saya sekarang lagi bantu untuk champions.com, itu fundraising Pak, sama kitabisa.com. Bapak coba tiru kayak begitu dengan bikin narasinya bahwa kita ini akan tegakkan Pancasila versus khilafah itu seluruh boleh masyarakat kenalin Pak, online saya keluar, bisa Pak. belajar jadinya Pak. Boleh itu. Mau Pak kenalin Pak, jadi kita bisa belajar Pak. Kita Ya, ketemu Bapak dulu, lihat yang kitabisa.com dulu, kitabisa.com. Kitabisa.com saya carikan Pak, iya Pak, nanti saya cari Pak. Sama apa satu lagi itu champion.com itu ya, champion.com. Cara cari uangnya di online seluruh dunia bahkan itu akan support, bikin dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahwa kita akan lakukan hal seperti itu, kasih berita terus narasinya. Wah, responsibel dan ada actionnya di lapangan sungguh-sungguh. Wah, saya yakin pasti support seluruh Indonesia Pak. Ya, minimal 250 juta itu. Bapak posisi di mana Pak? Hah? Oke, Bapak nanti saya kirim ke Pak Paul ya ininya ya. Saya lupa lu mau kasih tahu ininya. Nanti kita janjian. Ya, thank you. Ini harus segera Pak itu Pak. Ya, pas. Oke, siap. Nanti saya kirim ke Pak Paul ininya. Nanti kita ini kontakkan. jadi karena Pak Suara Kebenaran cerita tadi masalah itu, makanya saya singgung ini ya. Tadinya saya nggak mau singgung juga, cuman karena ini jadi Pak, kalau saya salah paham. Bilang, ini kita udah nggak boleh lagi tataran hanya paradigma lagi, udah mesti action di lapangannya gimana. Makanya itu Pak. Kalau kita mah di sini udah rencana-rencana, kita langsung action Pak. Mereka juga lapor-laporin. Lapor-laporin tuh. Nah, kita pasti untuk meredam mereka mesti begitu Pak. Sudah, ini Pak Putih sudah siapkan karena terima kasih juga buat supportnya Pak Suara Kebenaran. Jadi kita memang nanti yang demo ketiga Sabto Harun CS itu kita mau sambil bikin laporan ya. Sambil laporan dan saudara sekali lagi pengumuman rekeningnya atas nama Pipit ini bukan punya kami ya. Jadi tolong saya mengklarifikasi karena kemarin Pak Putih juga nggak ngerti langsung di forward, dia pikir mendukung kita, nggak taunya masuk ke rekening orang lain. Terus nanti kalau nggak ada di kita, nanti kita ditanyain, kita bingung ya. Karena sudah ada yang terlanjur nih LSM Pancasila transfernya ke rekening atas nama Pipit tersebut. Tapi itu bukan kami ya, bukan kami. Oke, saya kira demikian pengumumannya. Biar langsung Pak Jenderal Tobing yang apa lagi? Udah ya? Jadi artinya gini Pak Paul. Ya, Pak Jauti. Yang misalkan rekeningnya yang ada kaitannya dengan SM Pancasila, kita tegaskan aja di sini atas nama ini. Atas nama siapa gitu sementara. Jadi supaya jangan ditunggangi sama yang lain-lain gitu. Ya. Sementara rekening Pancasila, LSM Pancasila atas nama Novita Polii. Ada di layar Anda, BCA 624-124-1740. Novita Polii. Ini untuk semua rekening Pancasila dan untuk kita aktif untuk LBH kita, ya bantuan-bantuan hukum, termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan kita tentang yang berkaitan dengan Pancasila ini. Makanya LSM Pancasila atau Galarua Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa. Nah ini kita Pak Tobing dengan Pak Putih ada di dalamnya ya. Ini adalah gunanya untuk menjaga Pancasila dan action, nggak cuma teori-teori doang. Kita di sini kalau udah cita-cita panjang lebar debat kusir, ya kan, sampai kita kadang-kadang debatnya panas. Udah begitu debat kita selesai, kita action. Kita nggak cuma ngomong doang, dan kita memang membutuhkan uang yang besar untuk action itu. Dan action itu kita juga jaga supaya tidak melanggar hukum. Makanya saya selalu ingatkan Sabto Harun, Franky dan kawan-kawan, hati-hati, jangan melanggar prokes, jangan melanggar hukum. Karena kita lebih baik mengalah, kita hanya ingin menunjukkan bahwa kita punya suara.
bukan minoritas, tapi kita punya suara. Begitu. Oke, sekarang langsung